Oke, baik. Kita mulai kalau begitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi selamat pagi, selamat siang ya. Apa kabarnya semua di Medan ya, Horas ya. Teman-teman, semoga semua sehat, tetap semangat bela negara ya. Baik, Bapak akan jelaskan sekali lagi, ini materi 11. Jadi bela negara ini kan 2 SKS. Teman-teman sudah dihitung hadirnya itu 10 pertemuan ya. 2 kali itu kuliah umum di UMSU dan di Unpri, lalu 10 kalinya itu bersama TNI, tambah 1 dosen TF yang Bapak masuk waktu itu. Nah itu 8 kali, jadi tambah 2 jadi 10. Nah maka sisa 6 kali lagi gitu ya. Dan 6 kali itu hari ini materi tambah sekali jadi 11. Lalu 5 kali lagi itu nanti kita nggak ada kelas, tapi kita hanya koordinasi untuk membuat video ya. Jadi 5 meetingnya itu berbasis project ya, project video bela negara ya. Baik, jadi teman-teman ini perkenalannya sudah pernah ya, kita sudah kenalan ini foto Bapak waktu di Medan ya. Baik, capaiannya teman-teman memahami proses 2 SKS-nya karena nanti ada nilai 2 SKS. Dari 20 SKS itu kan teman-teman semua pasti ambil bela negara 2 SKS ya. Nanti akan dijelaskan, lalu video yang akan menjadi UTS-nya 2 video, yang akan menjadi UAS-nya itu 3 video, dan teman-teman nanti tahu bagaimana nilainya keluar nanti untuk nilai bela negara 2 SKS ya. Dan tambahannya capaian yang kelima adalah ini, teman-teman bisa memahami metode design thinking ya, dan ini tools ya, Bapak mungkin nggak akan jelaskan detail, tetapi setidaknya kita berharap video yang teman-teman hasilkan memberi manfaat kepada masyarakat gitu ya, memberi gagasan yang memberi pengaruh, memberi solusi gitu ya, alternatif solusi dalam berbagai persoalan masyarakat ya. Itu yang kita lihat di 1 jam ke depan. Baik, pertama teman-teman ini materinya sudah ada di grup, teman-teman bisa lihat nanti ya. Jadi teman-teman akan membuat video project bela negara ya. Tujuannya sebenarnya adalah mengelola imajinasi. Jadi kita berpikir, kita membayangkan bagaimana satu persoalan itu bisa dipecahkan ya. Dan persepsi ya bahwa solusi yang kita berikan itu bisa memberi manfaat, bisa berguna bagi masyarakat. Dan dari situ juga kita akan berkembang secara nalar, kita akan semakin lebih sistematis dalam berpikir ya. Jadi bagaimana kita mencari masalah, merumuskan masalah, lalu bagaimana kita memberikan solusi, dan itu semuanya adalah bagian dari implementasi nilai-nilai dasar bela negara ya. Ini yang mau kita capai. Lalu teman-teman nanti akan membuat kreasi video yang merupakan hasil kerja kelompok ya. Kita rekomendasikan kerja kelompok 3 sampai 5 mahasiswa per kelompok ya. Boleh 3, boleh 4, boleh 5 ya. Sebenarnya boleh 2 juga sebenarnya, ini lebih fleksibel sebenarnya. Tapi kita mendorong idealnya 3 sampai 5 ya. Karena bisa juga yang ketiga dikerjakan secara individu, teman-teman ya. Ini secara individu bisa juga ini secara individu dikerjakan ya. Bisa juga secara individu. Jadi teman-teman silahkan mana yang lebih sesuai dengan kalian. Mau individu boleh, mau berkelompok boleh ya. Dan mahasiswa akan mengerjakan 5 buah video ya. 2 nanti untuk UTS, 2 untuk UAS, dan 5 itu wajib 5-5-nya, jadi bukan hanya salah satu ya teman-teman. Nah, kreasi video itu berdurasi 2-4 menit ya, 2-4 menit, dan video yang dibuat merupakan hasil pengambilan gambar sendiri ya, bukan mengambil dari YouTube gitu ya, atau kita ubah sedikit dari YouTube, bukan begitu ya. Jadi pengambilan gambar kalian sendiri, tapi pada intinya kreativitas kalian ya. Kalau kalian punya pendekatan menggabungkan beberapa gambar begitu ya, lalu cuplikan, lalu kalian ada narasi, lalu digabungkan dengan sebuah ini ya, misalnya tag videonya ya silahkan ya, atau mau tag video secara keseluruhan juga silahkan ya. Lalu software yang digunakan dalam proses editing bebas ya, sesuai kemampuan mahasiswa ya, karena kita nanti Bapak secara khusus yang akan menilai, lebih menekankan idenya ya, jadi gagasannya yang paling penting bagi Bapak ya.
kualitasnya tentu ada penilaian, tapi itu nggak terlalu signifikan ya. Jadi sesuai device yang kalian miliki, kemampuan yang kalian miliki ya. Lalu nanti tolong teman-teman deskripsikan videonya dengan caption narasi, hashtagnya juga sudah jelas, bela negara, LLDT3. Oke, karena ini ada LLDT1 bisa ditambahkan juga LLDT1 boleh ya. Lalu kompetensi digital, PMM, PKBN dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat. Lalu opsi pengaturan video wajib dapat dilihat publik ya, akan diupload di G Drive yang nanti Bapak akan share, tapi juga bisa diupload di Instagram teman-teman ya, Instagram TV ya. Instagram TV-nya nanti di-tag juga IG PMM PKBM, Humas LI3, MMPKM Bela Negara, dan Kemenhan RI ya. Lalu penilaian nanti akan Bapak yang lakukan secara keseluruhan ya. Ini ketentuannya teman-teman ya. File PDF-nya sudah ada di grup, nanti tinggal dilihat kembali ketentuan-ketentuan ini ya. Oke, ini IG yang teman-teman wajib tag nanti ya, MPKM Bela Negara, nanti ditambah IG Bapak ya. Nanti ditambah IG Bapak, nanti Bapak share di grup, IG-nya adalah sebentar. Oke, proses diperangin-angin ya. Karena nanti Bapak akan nilai dari situ. Oke ya, di tag di situ. Oke. Lalu ruang lingkup videonya teman-teman ya. Jadi ruang lingkup videonya itu adalah solusi yang inovatif dan konstruktif gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat persoalan-persoalan di bangsa kita sekarang dan bagaimana kita memberikan solusi-solusi inovatif dan konstruktif yang merupakan buah dari kesadaran wawasan kebangsaan. Kita sudah bahas ya wawasan kebangsaan, nilai dasar bela negara ya. Jadi dalam nilai dasar bela negara itu nanti kita akan membagi dalam 5 topik ya. Topik yang pertama adalah bertemakan tentang ideologi, lalu Pancasila, ideologi Pancasila, lalu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, cinta tanah air, dan bela negara melalui profesi. Teman-teman, kalau yang melalui profesi ini sesuai dengan paket yang teman-teman ambil ya. Kalau teman-teman ambil paket E, berarti communication specialist misalnya, atau web programming ya, sorry. E itu web programming, kalau D communication specialist, kalau B atau A misalnya tentang artificial intelligence, ya sesuaikan dengan itu ya. Dan merupakan bentuk gagasan berpikir ya, gagasan berpikir, bersikap, berkata, dan bertindak atau berperilaku untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara ya. Itu ruang lingkup videonya. Lalu penjelasan lebih detail tentang 5 topik videonya. Yang pertama adalah topik Pancasila ya. Jadi cakupan videonya adalah kalian mampu mengkreasi video implementasi nilai bela negara berupa komitmen dan kesetiaan pada ideologi Pancasila ya, serta memperlihatkan nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku. Jadi bagaimana kita memberikan solusi supaya bangsa ini setia, berkomitmen teguh, dan terus berpegang kepada ideologi Pancasila di tengah banyaknya tantangan ideologi yang ada saat ini gitu ya. Lalu topik yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini perwujudan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa bernegara ya. Bagaimana video kalian mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, itu yang kedua. Nah, 2 video inilah nanti jadi UTS ya. Jadi video Pancasila dan video Bhinneka Tunggal Ika akan jadi UTS. Lalu video UAS-nya itu adalah cinta tanah air. Ini nanti video UTS-nya, UAS-nya. Ya, videonya adalah mengkreasi implementasi bela negara, sikap dan perilaku cinta tanah air ya. Bagaimana video kalian itu memberi semangat nasionalisme bagi penontonnya gitu ya, bagi orang yang melihat di IG kalian nanti ya. Lalu yang kedua NKRI ya. NKRI ini cakupan videonya adalah semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Video kalian mencerminkan bagaimana semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Dan yang ketiga adalah bela negara melalui profesi ya. Ini sesuai paket PMM PKBN kalian. Jadi kalau paket A artificial intelligence ya ini.
Kalau paket B data science, paket C cyber security, dan paket D communication specialist, dan E web programming ya, sesuai dengan itu. Jadi misalnya bagaimana kita bela negara melalui menjadi web programmer kita misalnya gitu ya. Itu tergambar dari video kalian ya. Atau bagaimana kita menjadi patriot bangsa dalam bela negara melalui artificial intelligence. Ya, ini disesuaikan. Oke, ini akan menjadi nilai UAS teman-teman ya. Oke, jadi kalau nanti kita nanti akan ada lembar penilaiannya ya, kreativitasnya itu bobot penilaiannya itu 30%, kesesuaian implementasi nilai bela negaranya 30%, berarti di sini ide kalian ya, kalian paham ya, berarti kalau misalnya ideologi Pancasila, kalian paham bagaimana seharusnya mengimplementasikan ideologi Pancasila. Lalu kontribusi terhadap nilai-nilai kebangsaan ya, bagaimana relasi hubungan video kalian dengan apa namanya misalnya yang terjadi saat ini. Kualitas video hanya 20%. Itu tadi yang Bapak katakan bahwa bobot penilaian paling besar sebenarnya adalah gagasan ide ya. Itu hampir 80%, kualitasnya 20% ya. Oke. Nanti komponennya itu ada 3 teman-teman ya. Jadi akan dibagi 3. Jadi yang pertama adalah tugas, itu 30%, UTS 2 video 30%, UAS 3 video 40%. Jadi tugas ini diambil dari mana? Ini nanti akan ya lebih banyak kepada keaktifan teman-teman selama ikut kemarin ya. Tapi ini nanti harusnya sih kalau Bapak nilai dari waktu Bapak ngajar di wawasan kebangsaan di kelas, kalau teman-teman Bapak rasa sih oke semua ya, orangnya aktif dan tertib ya, dan apa namanya ya, kooperatif, dan kita banyak berdiskusi pada waktu itu. Jadi kalau nilai tugasnya sih harusnya bisa bagus gitu ya. Tetapi nanti kita lihat 5 minggu ke depan, seminggu ke depan ya, ini hanya diberi waktu cukup singkat ya. Jadi nanti kita lihat, Bapak harap kalian bisa aktif dan kooperatif untuk mengerjakan ini ya. Oke, itu komponen pembagiannya. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum kita masuk ke design thinking, ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, bisa di raise hand dan aktifkan mic-nya, silakan. Maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan Tri. Yang tugas buat individu yang mana Pak? Individu, ini boleh individu, boleh kelompok. Nggak ada individu. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya, jadi gini teman-teman, setelah ini kalian segera bentuk kelompok kalau mau berkelompok, atau kalau mau sendiri bisa juga ya. Tadi lihat ya bahwa di ketentuan ini boleh individu yang poin 3 ya, tapi boleh juga kita bakal Bapak rekomendasi kelompok ya, supaya lebih ringan kerjanya ya. Kalau kalian kelompok bisa berlima, lebih mudah membuat videonya. Bisa bagi tugas ya, ada yang mungkin mengedit, ada yang menjadi pemeran begitu ya. Kalian bisa bagi. Jadi kalau saran Bapak ambil yang maksimal 5 orang satu kelompok ya. Tapi kelompok ini kalian bagi sendiri ya. Bapak nggak akan bagi, kalian sendiri yang bagi ya. Kalian itu makanya penting sekali kan, kalau di daftar nama itu kan sudah ada ya. Coba dicek temannya di situ, mana yang dikenal, mana yang satu prodi, atau mana yang kalian mudah kerjasama ya kalian pilih. Dan di sini teman-teman harus aktif nih, karena kita nggak ketemu langsung ya. Nggak ketemu langsung, jadi Bapak nggak bisa, kalau kayak di kelas misalnya onsite ya kita bisa bagi ini satu kelompok, ini satu kelompok, semua yang hadir bisa langsung kita bagi ya. Kalau ini kan enggak ya. Jadi teman-teman aktif mencari kelompoknya. Saran Bapak 5 orang saja satu kelompok ya, biar lebih ringan. Thank you Tri. Terima kasih Pak ya. Ya. Yang lain silakan. Pak mau bertanya. Silakan Jerry. Kalau misalkan dalam satu kelompok itu 6 orang boleh Pak? 5 orang Jerry. Kenapa harus 6? Ya, 5 orang maksimal Jerry. Ya.
Yang satu lagi cari teman yang lainnya. Kecuali nanti genap ya terakhir, sudah semua 5 full, lalu ada 1 orang genap, ya boleh, nggak masalah. Ya. Tapi kalau bisa, misalkan bisa 4 sih, kalau genap juga bisa 4 ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca di pengumumannya, ini cukup cukup singkat waktunya teman-teman ya. Jadi seminggu ke depan teman-teman teman-teman akan mengerjakannya ya. Bapak buka sebentar, pengumumannya sebentar. TOF. Ya. Oke, Bapak share di grup ya. Oke. Baik. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan pengumumannya ini ya. Jadi selain nanti di-upload di Instagram, teman-teman juga akan mengumpulkan videonya di link ini ya. Nanti Bapak akan share link videonya ini. Ya, copy link ya. Sebentar, Bapak langsung share ke grup ya. Oke, ini link. Oke. Ya, jadi nanti di situ teman-teman akan bisa lihat linknya. Nah, tanggalnya ini ya ini dari Dikti ya, bukan dari Bapak ya. Jadi dari Dikti sudah menentukan tanggal 12 ya. Diselesaikan pada pertama. Jadi sekitar ini kayak ujian sebenarnya, ujiannya seminggu. Nah, selama seminggu ini ujiannya adalah kalian buat video kira-kira begitu ya. Jadi itu yang teman-teman harus lakukan. Oke, jadi kalau nilai tugas tadi ya termasuk kehadiran hari ini itu ada pengaruhnya teman-teman. Jadi tolong nanti masing-masing screen view dirinya ya. Khawatirnya Bapak ini nanti bisa di-upload di Instagramnya bahwa hari ini sudah ikut pembekalan ya. Boleh ya teman-teman, nanti di tag IG Bapak untuk kehadiran hari ini ya. Oke, sekali lagi ya, Bapak sampaikan semua yang hadir hari ini bisa di print screen dirinya di Zoom, ya, print screen dirinya di Zoom, lalu bisa di share di Instagramnya, hadir penjelasan video project, tag IG Bapak atau IG Dikti yang lain tadi pun boleh kalian tag ya. Oke, biar nanti Bapak bisa cek juga di situ kehadiran kalian. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Saya Ya, izin silakan, bertanya. Felix. Ya. Untuk deadline-nya memang harus tanggal 12 ya, Pak? Iya, itu dari Dikti, Felix. Oh, gitu ya, Pak. Oh, Iya. baik, Pak. Gitu. Ya. Makasih ya, Pak. Memang Bapak kira ini cukup berat, tapi Bapak kira masih oke juga, Felix. Dalam artian biasanya kita kalau udah deadline lebih lancar otak kita. Saya begitu kan. Kalian soalnya mata kuliah lain juga deadline-nya tanggal segitu semua, Pak. Jadi agak-agak juga. Oke, kalau gitu saran Bapak usahakan pasti 5 orang satu kelompok. Bisa kalian bagi-bagi. Oke, Pak. Ya, Terima kasih. itu saran Bapak ya. Kalau misalnya saran Bapak, kalian 5 orang satu kelompok. Jadi bisa begini ya kalau biar lebih efektif. Kalian buat 5 orang satu kelompok, masing-masing menjadi penanggung jawab satu video. Misalnya Felix video 1, yang kedua video 2 dan seterusnya ya. Lalu hari ini teman-teman bisa nanti langsung setiap orang cari idenya ya. Misalnya Felix, idenya kita buat begini videonya. Lalu yang kedua kita buat begini videonya. Nah, besok udah mulai bisa di-tag. Jadi masing-masing kayak jadi sutradaranya gitu ya.
sutradaranya. Jadi kan kalau ada 5, masing-masing 1 orang jadi sutradaranya. Hari ini dipikirkan, buat videonya seperti apa ya, gitu ya. Lalu kalian nanti tinggal pengambilan gambarnya besok, mungkin ya harapannya tanggal 12 sudah bisa selesai. Ya, oke. Thank you, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut sedikit lagi teman-teman materi tadi. Oke. Tentang design thinking ya. Jadi teman-teman, video ini apa tujuannya ya? Jadi atau bagaimana teman-teman bisa mencari ide dari video ini teman-teman ya. Jadi kita masuk materi sedikit ya. Design thinking ini nggak tahu di Prima ada mata kuliah ini, ada, bisa konfirmasi? Design thinking tidak ada ya? Bisa di kolom chat. Ada yang pernah ikut mata kuliah ini di Prima, atau kalian ada mata kuliah ini di Prima? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya, Felix. Oke. Nah, di beberapa kampus sekarang sudah ada mata kuliah ini ya. Di Ukrida Jakarta sendiri ini masih mata kuliah pilihan ya, dan juga masih nanti semester 5 bisa diikuti mahasiswa. Tetapi di beberapa kampus yang lain sudah ada yang lebih dulu ya. Jadi design thinking ini singkat saja sebenarnya teman-teman, nggak bisa kita bahas detail karena satu mata kuliah sendiri ya. Jadi design thinking ini sebenarnya alat berpikir ya, atau tools bagaimana kita memecahkan masalah. Dan sekarang banyak dipakai tools design thinking ini untuk melahirkan inovasi baru atau produk baru, gitu ya. Atau banyak juga yang memakai tools ini untuk merebranding ataupun misalnya dia punya bisnis begitu ya, mentok, nggak berkembang. Nah, dia pakai metode berpikir design thinking ini untuk membuat dia menjadi apakah ganti produk, apakah ganti lokasi dan sebagainya melalui design thinking ini. Jadi sekarang cukup populer kalau teman-teman masuk ke YouTube, cari design thinking, sudah banyak orang Indonesia yang menjelaskan sekitar 2-3 tahun belakangan ini ya. Tetapi kalau di luar negeri sudah populer itu sekitar 10 tahun lalu. Sehingga banyak startup ataupun produk-produk baru itu muncul dari pendekatan design thinking ini ya. Jadi ini salah satu alat ya. Jadi banyak alat lain ya. Ini contohnya kira-kira supaya kalian mengerti kira-kira begini. Kalau kita kerja ke ladang gitu ya, ada yang pakai cangkul, ada yang pakai sabit, ada yang pakai traktor, ada yang pakai cangkul yang agak melengkung begitu ya, kira-kira begitu. Itu alatnya. Lalu mereka mulai mencangkol gitu ya. Nah, cangkolannya pakai design thinking ini dianggap lebih relevan sekarang ya. Jadi maka ini perlu jadi satu informasi pertama tentu bagi kalian, wawasan bagi kalian memahami design thinking ini ya. Jadi design thinking ini tahapan pertama kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada 5 tahapan dalam design thinking ini ya. Yang pertama ini yang bentuk yang berbentuk hati ini ya, berbentuk hati. Paling penting dalam design thinking itu kita berempathize ya, atau berempati ya, atau memahami people gitu ya. Jadi sekarang teman-teman kalau ada jurusan ekonomi di sini atau ada yang suka berusaha membuka usaha di sini, pertama sekali yang harus kalian tahu adalah kalian paham betul siapa pelanggan kalian dan apa maunya dia gitu ya, apa need-nya gitu ya. Jadi kita bisa berempati itu kita bisa merasakan apa yang dia rasakan ya. Jadi nanti di dalam bela negara dalam videonya teman-teman perlu sekali ada dalam benak kalian. Video yang saya buat ini menggambarkan perasaan ataupun kondisi siapa gitu ya. Itu permasalahan siapa. Itu penting sekali supaya dia nggak hanya video jalan aja gitu ya. Tetapi ada target people yang kita akan sasar gitu ya. Dan itu perlu kita pahami. Misalnya kalau konteks Medan, teman-teman tentu mungkin lebih tahu ya. Kalau di Medan ini kira-kira apa yang menjadi masalah-masalah yang ada gitu ya. Dan bagaimana misalnya kalau kita berpikir Bhinneka Tunggal Ika ya. Apa masalah Bhinneka Tunggal Ika di Medan ini kira-kira gitu ya. Atau di Medan ini orang itu nasionalis atau enggak sih gitu ya. Nah, dari situ itu tahapan pertama. Lalu nanti kita akan mendefinisikan ya. Jadi
kita akan mendefinisikan akar persoalannya. Jadi tadi misalnya kalau kita list ada 5 masalah, lalu waktu define ini kita akan mengkerucutkan, oke, masalah utama atau akar masalahnya adalah yang pertama ini, kira-kira gitu ya. Nanti kita lihat prioritasnya, lalu nanti setelah itulah baru kita cari idenya, ini tahap ketiga ya. Generating your ideas, itu nanti kita akhirnya mencari solusinya ya. Jadi kalau saran Bapak nanti dalam video kalian, kira-kira tahapannya begini, ada banyak masalah, lalu akar masalah ini adalah yang kedua atau yang ketiga, lalu solusi untuk yang ketiga ini adalah ini. Kira-kira gitu, itu idenya, muncul idenya gitu ya. Oke, baru nanti kalau memungkinkan kita dalam membuka satu usaha kita buat prototipe-nya. Kalau gitu solusi yang tadi, ide kita tadi bentuknya seperti ini, menjadi prototipe ya. Tapi ini mungkin nggak akan bisa sampai ke situ, tapi nggak apa-apa, bisa sampai ide pun udah bagus sekali ya. Baru nanti kalau dalam di sini adalah kita tes ya, kita uji coba ya. Kita lihat respon orang sesuai atau enggak ya. Ini apa namanya? Ini pemahaman dasar saja teman-teman ya. Jadi apa itu design thinking? Design thinking kalau menurut Tim Brown adalah berpikir layaknya tukang jahit. Nah, desainer ya, kerennya desainer ya. Jadi kalau teman-teman sorry. Jadi kalau teman-teman kalau tukang jahit tahu ya, di Medan juga ada tukang jahitnya, tukang jahit kita tahu tukang jahit ya. Tukang jahit ini kira-kira begini ya. Kalau contoh nih Tri ya. Tri pernah ke tukang jahit ya, jahit jas, jahit apa gitu, pernah nggak Tri? Pernah, Pak. Pernah ya, oke. Kalau Tri ke tukang jahit, pertama sekali yang dilakukan tukang jahit apa sama Tri? Ditanya dulu ukuran, terus ditanya ukuran dan tadi, keputus Tri? Diukur. Oke, pertama dulu ya, diukur, benar ya. Jadi nggak ada ya kalau kita ke desainer atau tukang jahit, bukan kayak ke mall ya. Kalau mall kan sudah ada bajunya semua, kita tinggal pakai tas, oke. Kalau tukang jahit enggak. Pertama dia ukur, benar sekali. Jadi kalau kita berpikir seperti seorang desainer, apa yang akan kita buat itu harus pas sama orang itu. Kira-kira gitu intinya. Itu ilustrasinya. Jadi harus pas, nggak bisa Bapak ke tukang jahit bareng Tri, udah kalian berdua pasti ini kalian ukuran kalian. Enggak, dia pasti ambil meteran ya, dia ukur lengannya dan seterusnya. Begitu ya. Lalu apa lagi yang ditanya, Tri? Tentang bahannya, Pak. Oke, bahannya punya selera masing-masing ya kan? Enggak ada tukang jahit. Saya lihat dari muka kamu kayaknya mau bahan ini, enggak. Dia pasti tanya, dia tanya kita ya kan? Oh, saya mau bahan ini. Gitu itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kemungkinan apa yang akan dilakukan? Kurang tahu sih. Ya pasti tanya modelnya kan? Iya, modelnya. Ya, misalnya anggaplah terima jas, pasti ditanya model jas yang seperti apa? Jasnya slim fit kah? Ya kan? Atau jas yang kayak orang apa gitu? Pasti ada model-model jas, ya kan? Nah, minimal 3 itu. Maka di dalam berpikir, Tim Brown ini membawa tadi 3 itu ke dunia industri atau dunia usaha. Bagaimana kalau dunia usaha itu mau develop products gitu. Jadi kalau kita mau lihat products, kita tanya, kita analisis dulu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi ukuran atau keinginan people, kira-kira gitu, atau orang gitu. Ya. Begitu juga kalau kita mau membuat layanan ya. Begitu juga kita mau membuat proses, bahkan strategi gitu. Jadi ini cara berpikir tadi, kita memikirkan terlebih dahulu apa yang menjadi need masyarakat, kira-kira gitu ya, apa yang menjadi kebutuhannya ya. Jadi menggunakan design sensibility atau metode seorang desainer dalam mempertemukan atau match dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dapat dikatakan ini proses berpikir
untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Ya, jadi kita sebelum memberikan satu solusi, kita memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam video bela negara nanti harapannya teman-teman bisa memikirkan ya, kira-kira ini menjawab kebutuhan siapa, gitu ya, atau segmen masyarakat siapa, ya. Nah, jadi nanti dalam implementasinya teman-teman, jadi ini bisa digunakan sebagai satu pendekatan ya, secara terstruktur yang berpusat kepada masyarakat, gitu. Jadi kalian lihat masyarakat yang kalian mungkin lewati atau mungkin yang sering berinteraksi dengan kalian, dan inovasi gagasan konstruktif apa yang bisa kalian hasilkan dalam sebuah video. Ini masih video, jadi masih sebuah imajinasi, sebuah adegan, gitu ya. Tapi adegan itu punya satu solusi yang nanti melalui itu kita harap gagasan itu sampai kepada pemecahan ataupun kebutuhan masyarakat, ya. Jadi dia memecahkan real masalah atau kelompok secara khusus, dan akhirnya bisa melahirkan inovasi ataupun gagasan. Jadi harapannya video yang kalian buat nanti teman-teman memberi manfaat, gitu. Jadi apa kira-kira manfaatnya bagi masyarakat? Ya, memberi manfaat. Nanti Bapak mungkin bisa kasih satu contoh videonya, ya. Ini video dari entah dari mana, di share di grup WA, nanti Bapak bisa tunjukkan. Tapi kira-kira videonya itu dengan video yang sangat singkat, orang bisa mendapat manfaat sesuatu, memberi dampak, menolong orang untuk berubah, gitu ya, dan memberi pengaruh kepada usaha bagi kita untuk membangun semangat bela negara, ya. Oke, jadi ini tadi tahapannya. Jadi pertama kita perlu mengeksplorasi dan berempati terhadap isu masalah. Jadi apa masalah bela negara yang ada sekarang, ya. Kalian bisa list dulu, ya, list masalah-masalahnya. Oke, apa masalahnya, lalu rumuskan akar persoalan dari isu yang dipilih. Jadi kalau saran Bapak, kalian nanti bisa diskusi dulu apa masalah tentang kebangsaan yang ada di sekitar kita atau di bangsa kita saat ini, ya. Lalu kalian cari akar masalahnya. Lalu setelah itu kalian eksplorasi alternatif solusi yang mungkin bisa kalian berikan, gitu ya. Solusi apa nih yang bisa kita adegankan, dan itu bisa menjadi ide utama video kita, ya. Lalu kalau misalnya bisa membuat prototipe lebih bagus, tapi kalau menurut Bapak sampai tahap ketiga juga sudah bagus, dan bagaimana nanti itu bisa kita uji coba, ya. Ini tahapan-tahapan yang teman-teman bisa pakai untuk mengkreasi video bela negara, ya. Jadi cara berpikirnya kira-kira begini, ada 2 tahap, ya. Jadi tahap pertamanya itu adalah teman-teman kita mempelajari apa yang jadi masalah. Sebenarnya ini sangat umum kita lakukan, ya. Jadi contoh gini ya, kalau kalian contoh kalau biasanya anak mahasiswa, ya, kalau kalian ingin mendekati cowok atau cewek, pasti kalian harus tahu dulu apa masalahnya, gitu ya. Kalau misalnya dia ternyata misalnya menolak, gitu, apa masalahnya? Coba kalian pelajari, kira-kira gitu ya. Ini atau kalian buka usaha, ya. Kita buka usaha, lalu kita pelajari apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang lewat dari sini setiap hari. Nah, kira-kira gitu, ya. Sekarang kalau kita lihat misalnya fenomenanya, kenapa misalnya orang yang jual kopi, ya, kafe, ya, Starbucks tetap punya customer-nya, ya. Kenapa? Karena need. Karena Starbucks itu sudah mempelajari yang akan beli Starbucks itu siapa. Yang akan beli Starbucks itu adalah orang yang punya gaya hidup menengah ke atas, yang megang kopinya itu bukan hanya sekedar ingin rasa kopi, tetapi juga sudah menjadi satu gaya hidup, gitu ya. Ya, gaya hidup. Nah, tetapi akan muncul banyak kopi shop yang lain yang punya segmen yang berbeda. Need-nya ada yang orang memang pengen minum kopi, gitu ya, sehingga nggak penting bagi dia itu kopi apa, gitu. Jadi itu cara berpikirnya. Maka teman-teman kalau kita lihat di sini, pertama kita perlu mempelajari, membangun empathize tadi. Di sini kita berpikir divergent. Divergent itu mencari sebanyak mungkin masalah, gitu ya. Lalu waktu kita mendefinisikan, kita convergent thinking. Convergent thinking itu kita
mengkerucut kepada satu masalah. Jadi kalau kita list 10 masalah, jadi tadi contohnya ya, kenapa toko kita nggak laku? Kita list 10 masalah. Lalu kita lihat dari 10 masalah itu mana yang menjadi akar persoalan. Atau tadi kalau kalian mendekati cowok, cewek ya, kenapa dia menolak saya? Kalian list 10 masalahnya apa. Lalu mana akarnya nih? Nah, gitu ya. Nah, jadi kalian bisa menentukan nanti akarnya di situ. Jadi mempelajari. Lalu kita meng-create gagasannya ya. Jadi kalau kita create gagasannya atau mencipta gagasannya, solusinya apa? Divergent thinking, convergent thinking juga sama ya. Kalau yang tadi kita bisa kombinasi dengan critical thinking ya. Critical thinking, kalau create itu kita kombinasi dengan creative thinking ya. Jadi kita berpikir secara kreatif, solusi terhadap masalah yang tadi apa. Ya. Kita bisa juga list dulu semua solusi-solusinya ya. Solusi 1 sampai 10 divergent thinking. Baru nanti kalau kita mau create, kita pilih dari semua solusi itu mana yang paling memungkinkan untuk kita uji coba, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kalian bisa tadi ya, kalian list persoalannya, pelajari persoalannya, lalu berikan gagasannya. Ya, lalu ya digambarkan dalam sebuah adegan video atau drama atau narasi atau kreasi video ya. Nah, di samping itu teman-teman nanti masalahnya bisa juga kalian hubungkan dengan 17 SDGs ya, SDGs Sustainable Development Goals ya. Jadi Sustainable Development Goals ini kayak tujuan pembangunan di seluruh dunia ya, dan termasuk di Indonesia ya. Jadi tujuan pembangunan itu misalnya mengentaskan kemiskinan. Jadi bisa jadi topik kalian misalnya untuk bela negara atau misalnya NKRI, yaitu dalam konteks bagaimana mengatasi kemiskinan ya, bisa mengatasi kelaparan gitu ya, atau bisa tentang hidup sehat ya, kualitas pendidikan, gender, air bersih gitu, lalu energi bersih gitu, lalu pekerjaan layak ya, dan industri dan seterusnya. Ini adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini ya, tentang kesenjangan yang ada ya, tentang pemukiman, konsumsi yang bertanggung jawab. Nah, ini juga menarik nih ya. Di sekolah-sekolah, nggak tahu kalau di Medan ya, kalau di Jawa ini banyak sekali sekolah-sekolah itu makanannya nggak sehat ya. Jadi orang keluar makan makanan yang nggak sehat. Lalu iklim ya, tentang iklim, lalu ekosistem laut dan seterusnya ya. Atau 3 besar dosa pendidikan ya. Ini ada 3 besar dosa pendidikan tentang kesetaraan gender, perundungan, intoleransi ataupun kekerasan seksual ya. Jadi kalian bisa hubungkan dengan itu. Jadi lihat masalah yang ada di sekitar kita ya. Oke, itu saja teman-teman. Jadi teman-teman, ini toolsnya. Bapak nggak bisa detailkan karena ini satu mata kuliah sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa latih ya, bagaimana merumuskan berpikir divergent dalam melihat satu masalah ya. Lalu bagaimana kita ideate, lalu sampai kita bisa create idenya ya. Tapi kira-kira ini semoga bisa memberi wawasan bagi kalian. Oke, saya nanti buat video memecahkan masalah ini. Saya buat video memberi manfaat kepada ini, kira-kira begitu ya. Itu intinya, supaya memang apa yang kita buat itu nanti tujuannya tercapai, yang ini teman-teman ya. Yang ini. Ya, video yang kita buat memberi manfaat, dampak, perubahan dan pengaruh pada masyarakat ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya kita bisa diskusikan, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Lewi. Pak, mau nanya soal video itu tuh kita wajib untuk menampilkan diri kita atau boleh kayak nge-shoot video sambil voice over nggak, Pak? Oh, boleh. Nggak harus wajah kalian, boleh. Oh, makasih, Pak. Ya, sekali lagi, kalau Bapak penilaian utamanya adalah ini ya. Kan nanti Bapak yang nilai ya. Jadi penilaian utamanya adalah kalau Bapak lihat video itu, kira-kira manfaat apa yang Bapak dapat? Ada nggak pengaruhnya bagi Bapak? Bagi perubahan yang mungkin kalau ditonton oleh anak, misalnya ya. Kalau ditonton oleh ibu-ibu ini bagus. Kalau ditonton oleh
anak SMA nih bagus nih. Kalau ditonton oleh mahasiswi bagus nih misalnya gitu ya. Jadi itu yang harus kalian kalian pikirkan gitu ya. Jadi itu tadi ya, kalau ditonton oleh bapak-bapak bagus ini, kalau ditonton oleh anak-anak bagus nih, kalau ditonton oleh supir angkot di Medan bagus ini misalnya gitu ya. Kalau ditonton oleh abang Gojek ini bagus. Jadi kalian ada dalam benak kalian siapa yang akan menonton. Nggak usah semua, ada segmennya. Jadi ada benak kalian. Sehingga nanti gagasan kalian itu memberi manfaat khusus bagi mereka. Gitu ya. Jadi nggak umum gitu ya. Nggak umum itu sebelum kalian mulai videonya pun kita udah tahu, oh ini maksudnya gitu ya. Jadi nggak begitu ya. Oke. Mungkin Bapak kasih sekarang sih sudah sering ya, mungkin kalian juga lihat video ya sebentar ya Bapak. Coba sharing satu video ya kira-kira ya. Benar nggak ini dapat Oscar katanya, sebentar dari kelas. Bapak share videonya. Sebentar. Video. Oke. Nanti Bapak share beberapa video-video di grup ya, nanti bisa kalian nonton. Nanti Bapak akan share. Bapak harus cari dulu filenya untuk videonya ya. Tapi kira-kira tadi Lewi tahu ya, nggak harus kalian ada di dalam video itu ya. Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan yang lain. Kita ada waktu sekitar 5 menit lagi ya, teman-teman. Oke, untuk absensi bisa nggak? Oh, sorry, silakan, Tri. Pak, aku mau nanya soal absensi tadi, Pak. Oke, gini. Sekarang teman-teman untuk absensi bisa nggak kalian ambil wajah kalian, hidupkan video kalian di laptop kalian, oke, atau di handphone kalian. Kalau Bapak share di ini ya, oke ya. Kalau Bapak print screen seperti ini, contohnya ya. Kalau pakai laptop memang lebih bagus ya, tapi minimal ada wajah kalian di situ. Lalu kalian print screen seperti ini, yang lagi ini kan layarnya lagi di situ ya. Kalian bisa foto dan bisa simpan fotonya, gitu ya. Nanti bisa upload di kayak Bapak share di grup itu sekarang. Nah, upload di Instagram kalian sudah ikut penjelasan proyek bela negara, gitu ya. Boleh ya, teman-teman, supaya nanti tag IG Bapak tadi ya, yang tadi baru gabung. IG Bapak adalah ini ya. Coba share di grup juga ya. Oke, teman-teman, nanti kalau kita komunikasi melalui IG juga boleh ya. Ini kan zaman belajar ya, sekarang juga lebih enak ya dengan online. Oke, sambil kita foto sekali lagi semuanya ya teman-teman sebelum kita akhir. Tadi ada pertanyaan, silakan kalau ada masih pertanyaan. Sudahkah Bapak stop record dulu ya?